warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia bersama saya Aprilia Puspasari. Pertemuan pertama mengenai perspektif MSDM. Pengertian manajemen sumber daya manusia atau MSDM merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Proses ini terdapat dalam fungsi atau bidang produksi, pemasaran, keuangan, maupun kepegawaian. Menurut Rifai 2010, mendefinisikan manajemen sumber daya manusia sebagai rangkaian strategis, proses, dan aktivitas yang didesain untuk menunjang tujuan perusahaan dengan cara mengintegrasikan kebutuhan perusahaan dan individu sumber daya manusianya. Menurut Handoko 2014 menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia atau MSDM didasari pada suatu konsep bahwa setiap karyawan adalah manusia bukan mesin dan bukan semata-mata menjadi sumber daya bisnis. Kajian manajemen sumber daya manusia menggabungkan beberapa bidang ilmu seperti psikologi dan sosiologi. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM menurut Sadili 2010 adalah suatu kegiatan pengelolaan yang meliputi pemberdayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberi balas jasa bagi manusia sebagai individu, anggota organisasi, atau perusahaan bisnis. Menurut Shimamura 2006, manajemen sumber daya manusia adalah desain dan implementasi sistem perencanaan, penyusunan karyawan, pengembangan karyawan, pengelolaan karir, evaluasi kinerja, kompetensi karyawan, dan hubungan ketenagakerjaan yang baik. Kenapa butuh manajemen sumber daya manusia? Manusia adalah aset yang paling berharga dalam organisasi. Kekuatan organisasi yang tidak bisa dijiplak oleh pesaing. Perlu pengelolaan khusus terhadap manusia agar memiliki daya saing yang kuat atau competitive advantage. Pergeseran istilah sumber daya manusia yang dahulunya disebut dengan manajemen personalia berkembang menjadi manajemen sumber daya manusia atau human resources management atau HRM. Term personalia cenderung berkonotasi pada hal-hal yang sifatnya ringan, orientasi pada kesejahteraan pegawai semata, dan hanya berdimensi aktivitas operasional. Menurut Ingsan 2008. Pergeseran istilah SDM. Istilah human resources atau sumber daya manusia adalah sebuah metafora untuk orang yang bekerja dalam sebuah organisasi. Manusia adalah aset atau modal kapital yang paling berharga dan sumber utama penghasil daya saing. Tujuan manajemen sumber daya manusia dan aktivitasnya. Tujuan sosial agar organisasi atau perusahaan bertanggung jawab secara sosial dan etis terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat dengan meminimalkan dampak negatifnya. Yang kedua, tujuan organisasional, sasaran formal yang dibuat untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Yang ketiga, tujuan fungsional, mempertahankan kontribusi Departemen Manajemen Sumber Daya Manusia pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang keempat, tujuan individual, tujuan pribadi dari tiap anggota organisasi atau perusahaan yang hendak dicapai melalui aktivitasnya dalam sebuah organisasi. Persamaan dan perbedaan personalia dan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, persamaannya satu, sama-sama bermuara dari strategi bisnis. Yang kedua, manajer lini bertanggung jawab untuk mengelola pegawai. Yang tiga, respek pada tiap individu dan berusaha memenuhi kebutuhannya. Yang keempat, bersama-sama menyelaraskan kemampuan pegawai dengan kebutuhan organisasi. Perbedaannya, satu, MSDM lebih menekankan pada penyelaras strategi dan integrasi. Yang kedua, MSDM didasarkan pada filsafat manajemen bisnis. Yang ketiga, MSDM lebih mengedepankan manajemen budaya dan pencapaian komitmen. Yang keempat, MSDM lebih menekankan peranan manajer lini sebagai pihak pelaksanaan kebijakan sumber daya manusia. Lingkungan kerja. Lingkungan kerja merupakan salah satu penyebab dari keberhasilan dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Tetapi juga dapat menyebabkan suatu kegagalan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Karena lingkungan kerja dapat mempengaruhi pekerja, terutama lingkungan kerja yang bersifat psikologis. Sedangkan pengaruhnya itu sendiri dapat bersifat positif dan dapat bersifat negatif. Menurut Sudarmayanti 2016, definisi lingkungan kerja adalah keseluruhan alat perkakas dan bahan yang dihadapi lingkungan sekitarnya di mana seorang bekerja, metode kerjanya, serta pengaturan kerjanya baik sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok. Menurut Ghazali 2014, juga menyebutkan bahwa lingkungan kerja merupakan keseluruhan sarana dan
prasarana kerja yang ada di sekitar karyawan yang sedang melakukan pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan itu sendiri. 3. Pendekatan menangani masalah SDM. Yang pertama, pendekatan mekanis. Dalam pendekatan mekanis, apabila ada permasalahan yang berhubungan dengan tenaga kerja, maka unsur manusia dalam organisasi disamakan dengan faktor produksi lain, sehingga pimpinan perusahaan cenderung menekan pekerja dengan upah yang minim sehingga biaya produksi rendah. Berdasarkan pendekatan paternalisme merupakan suatu konsep yang menganggap manajemen sebagai pelindung terhadap karyawan. Berbagai usaha telah dilakukan oleh pimpinan perusahaan supaya para pekerja tidak mencari bantuan dari pihak lain. Selanjutnya, pendekatan sistem sosial. Pendekatan sistem sosial memandang manajemen sumber daya manusia atau personalia merupakan proses yang kompleks. Dengan kekompleksan kegiatan manajemen sumber daya manusia, maka pimpinan perusahaan mulai mengarah pada pendekatan lain, yaitu pendidikan sistem sosial yang merupakan suatu pendekatan yang dalam pemecahan masalah selalu memperhitungkan faktor-faktor lingkungan. Istilah manajemen sumber daya manusia menurut satu ahli dengan ahli lain sangatlah bervariasi. Dari pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah kegiatan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan semua unsur yang menjadi kekuatan atau daya manusia untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan dalam rangka mencapai tujuannya. Konsep dasar manajemen sumber daya manusia, definisi MSDM, terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan atas 1. Pengadaan atau rekrutmen pengembangan, yang kedua kompensasi, ketiga pengintegrasian, keempat pemeliharaan, dan yang terakhir pemutusan hubungan kerja untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan secara terpadu. Perkembangan manajemen sumber daya manusia. Manajemen SDM timbul sebagai masalah baru pada dasawarsa 1960-an. Sedangkan personel manajemen atau manajemen kepegawaian sudah lahir pada tahun 1940-an. Antara manajemen SDM dan manajemen kepegawaian terdapat perbedaan dalam ruang lingkup atau objeknya. Manajemen SDM mencakup masalah-masalah yang berkaitan dengan pembinaan, penggunaan, dan perlindungan SDM, baik yang berada dalam hubungan kerja maupun yang berusaha sendiri. Definisi MSDM. Yang pertama, proses mengatur manusia dalam sebuah organisasi. Yang kedua, pendekatan strategik dan koheren dalam mengatur aset organisasi yang paling bernilai. Yang ketiga, kapitalisasi manusia. Yang keempat, mengacu pada kebijakan praktek dan sistem yang mempengaruhi perilaku, sikap, dan kinerja pegawai. Aktivitas MSDM. 1. Analisa pekerjaan. 2. Perencanaan SDM. 3. Rekrutmen dan seleksi. 4. Manajemen kinerja. 5. Pelatihan dan pengembangan SDM. 6. Perencanaan karir dan motivasi kepegawaian. 7. Compensation dan benefit atau sistem penggajian. 8. Hubungan industri. 9. Program jaminan kesehatan dan keamanan. 10. Manajemen keanekaragaman pegawai. Rekan strategi bisnis, manajer SDM harus bisa 1. Mengasah naluri bisnis. Yang kedua, mempraktekkan falsafah orientasi terhadap pelanggan atau customer oriented. Yang ketiga, siaga dengan kompetisi bisnis. Agen perubahan, manajer SDM harus bisa mengelola perubahan. Yang kedua, memimpin perubahan di dalam fungsi SDM dengan mengembangkan komunikasi problem solving skill, mempengaruhi orang. Yang ketiga, menghargai proses penciptaan, sharing, dan penyebaran pengetahuan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.